Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggar Maulani Saputri dari SGD 9 Angkatan 2018 Modul Syaraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang plexus brachialis dan vaskularisasi vena sistem syaraf pusat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu plexus brachialis. Plexus brachialis ini mensyarafi ekstremitas superior yang dibentuk oleh rami primary anterior segmen cervical 5 sampai dengan cervical 8 dan rami primary anterior thoracal 1. Plexus brachialis juga terdapat serabut dari ramus primarius anterior cervical 4 dan thoracal 2. Plexus brachialis terletak pada regio lateral mulai dari musculus scalenus anterior sampai dasar fossa axillaris. Komponen dari plexus brachialis sendiri meliputi radix, truncus, divisi, dan fasciculus. Radix sendiri dia itu dibentuk oleh rami primary anterior segmen cervical 5 dengan cervical 8. Juga ada thoracal 1. Lalu ada truncus. Truncus dibentuk oleh radix. Truncus superior dibentuk oleh rami primary anterior cervical 5 sampai cervical 6. Truncus medianus oleh rami primarius cervical 7 dan truncus inferior oleh rami primary anterior cervical 8 dan thoracal 1. Sedangkan divisi, tiap truncus dia itu berjabang dua, yaitu pars posterior dan pars anterior. Untuk yang pars anterior dan posterior dari truncus superior dan medius hampir sama besarnya. Dan untuk pars posterior dari truncus inferior lebih kecil daripada pars anterior. Lalu ada fasciculus. Di sini saya mempunyai gambar. Gambar ini adalah skema pembentukan dari plexus brachialis, yaitu dimulai dari cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8, dan thoracal 1. Setiap cervical dan thorakalnya, setiap vertebranya, dia mempunyai rami primary anterior. Untuk yang cervical 5 dan cervical 6, dia terdapat pada truncus superior. Lalu untuk yang cervical 7 terdapat pada truncus media, cervical 8 dan thoracal 1 terdapat pada truncus inferior. Lalu setiap truncusnya dia itu mempunyai dua pars, yaitu pars anterior dan pars posterior. Dari pars anterior dari truncus superior dan pars anterior dari truncus media. Dia itu dari truncus superior yang pars posterior, truncus media pars posterior, dan truncus inferior pars posterior. Sedangkan untuk yang fasciculus media, dia dari truncus inferior pars anterior. Lalu untuk nervusnya, untuk rami primary anterior dari cervical 5, dia itu terdapat nervus dorsalis scapula. Lalu untuk yang cervical 6, rami primary anterior yaitu ada nervus perenicus. Sedangkan untuk yang cervical 7 di rami primary anterior yaitu ada nervus thoracis longus. Lalu setelah itu untuk truncus media dia itu terdapat 3 nervus, yaitu nervus scapularis inferior, nervus thoraco-dorsalis, dan nervus subscapularis superior. Yang inferior yaitu ada nervus cutaneus brachymedialis dan nervus pectoralis medialis. Lalu truncus superior pars anterior terdapat nervus pectoralis lateralis. Lalu selanjutnya untuk fasciculus lateralis yaitu ada nervus musculocutaneus. Lalu untuk nervus
nervus medianus dia itu dari fasciculus lateralis dan fasciculus medialis. Dia terdapat nervus medianus. Lalu untuk fasciculus posterior dia itu terdapat nervus axillaris dan nervus lateralis. Sedangkan untuk yang fasciculus media dia itu ada nervus ulnaris. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang vasculari vena pada sistem syaraf pusat, yaitu untuk vena-vena pada cerebri dia itu tidak mempunyai tunika muscularis, sehingga dindingnya dia itu sangat tipis, dan vena-vena ini dia itu tidak memiliki katup, sehingga vena ini itu muncul dari dalam otak, kemudian terletak di ruang subarachnoidea. Lalu vena-vena ini itu selanjutnya dia itu menembus arachnoidea meter dan dura meter. Kemudian dia itu bermuara ke sinus venosus crania. Jadi untuk yang vena-vena pada cerebri dia itu dibagi menjadi 3, yaitu vena externa, vena interna, dan vena pada otak tertentu. Untuk yang vena-vena cerebri interna, maksud saya vena-vena cerebri pada eksterna, dia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada vena cerebri superior, vena cerebri media superficial, vena cerebri media yang profunda. Untuk yang pertama yaitu vena cerebri superior, dia itu berjalan ke atas, di atas permukaan lateral hemisfer cerebri dan bermuara ke sinus sagittalis superior. Lalu yang kedua, dia itu ada vena cerebri media superficial. Dia itu mengalirkan darah dari permukaan lateral hemisfer cerebri. Kemudian dia itu berjalan ke inferior di dalam sulcus lateralis dan bermuara ke sinus cavernosus. Lalu yang ketiga, dia itu ada vena cerebri media profunda. Dia itu mengalirkan darah ke insula serta bergabung dengan vena cerebri anterior dan vena striata untuk membentuk vena basalis. Vena basalis akhirnya dia itu bergabung dengan vena magna cerebri dan bermuara ke sinus rectus. Lalu untuk selanjutnya dia itu ada vena cerebri yang interna. Untuk vena cerebri yang interna, dia itu terdapat 2 buah vena cerebri interna, dan vena-vena ini itu terbentuk dari gabungan vena thalamus striata dan vena choroidea di foramen interventricularis. Vena-vena cerebri interna ini dia itu berjalan ke posterior di dalam tela choroidea ventriculi tertius. Dan keduanya ini itu dia itu bergabung di bawah splenium corporis. Dia itu untuk membentuk vena cerebri magna yang akan bermuara ke sinus rectus. Lalu yang ketiga, dia itu vena itu dibagi yaitu untuk vena daerah pada otak tertentu. Yaitu yang pertama dia itu ada mesencephalon, pons, cerebellum, dan medulla oblongata. Untuk yang pertama dia itu mesencephalon. Mesencephalon dia itu darah dari area otak, dia itu dibawa oleh vena-vena yang bermuara ke vena basalis atau vena magna cerebri. Lalu yang kedua, pons, dia itu darah dari area otak dibawa oleh vena-vena yang bermuara ke vena basalis, vena cerebella atau sinus venosus yang berada di dekatnya. Lalu yang ketiga dia itu ada cerebellum. Jadi cerebellum itu darah dari area otak ini itu akan dibawa oleh vena-vena yang bermuara ke vena magna cerebri atau sinus venosus yang berada di dekatnya. Lalu yang keempat yaitu ada medulla oblongata. Semua darah dari area otak ini dia itu akan dibawa oleh vena-vena yang bermuara ke vena spinalis dan sinus venosus yang berada di dekatnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.